haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Benar ya Tuhan, karena anugerah Tuhan kami boleh ada saat sampai pagi hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang patut kami puji, kami sembah, kami tinggikan. Sebagaimana pagi hari ini Tuhan sudah bawa jemaat ada di dalam rumah Tuhan untuk kami sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Amat terlebih kami mau terima berkat lewat firman Allah yang senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan untuk kami hidup ada di dalam jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Serahkan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai selesai hanya di dalam tangan Tuhan. Amat terlebih kami mau undang Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah jemaat, mengurapi kami semua, memberkati kami semua Tuhan, baik dari hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang dalam ujian, masalah, cobaan besar kecil, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih banyak Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan buat sidang jemaat pada pagi hari ini, kami hanya bisa taruh di bawah kaki Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang menjadikan semuanya menjadi baik dan indah. Terima kasih banyak. Tuhan pimpin jemaat yang masih di tengah perjalanan, tibakan mereka di tempat ini Tuhan. Kami sama-sama mau memuji, memuliakan nama Tuhan, supaya kehidupan kami di hari-hari yang bertambah sulit, bertambah banyak masalah, tetap kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mau hidup setia kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat yang akan mengganggu pekerjaan-Mu pagi hari ini, kami tengking, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini. Bapa Surgawi, sucikan, kuduskan hati hidup kami, supaya kami berkenan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami. Kami sudah alaskan hanya di dalam satu nama yang terindah dan termulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi saudara sekalian, selamat berbakti dalam kasih-Nya Yesus Kristus. Kita akan awali pujian kita pada pagi hari ini. Dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik.
dari semula telah Kau tetapkan. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Dari semula telah Kau tetapkan. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Hidup kami pribadi lepas pribadi umat-Mu di tempat ini. Inilah rencana-Mu yang indah bagi kami. Ajar kami selalu bersyukur dalam segala keadaan. Kami tidak mau kehilangan damai sejahtera sukacita yang daripada Engkau. Semua apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami, semua mendatangkan kebaikan. Ajar kepada kami memahami jalan-jalan-Mu ya Bapa. Ajar kepada kami untuk mengerti kehendak-Mu Bapa. Hidup kami dalam tangan-Mu. Hidup kami dalam pemeliharaan-Mu. Hidup kami adalah rencana-Mu yang indah. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Kami akan menyenangkan hati-Mu melewati pujian kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik.
Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. dalam segala hal Yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, Amin, haleluya. ku sembah Kau, Haleluya. tak dapat ku membalas kasih-Mu. Amin, haleluya. Ku sembah Kau, Haleluya. ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. dalam segala hal Yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, Haleluya. ku sembah Kau, Haleluya. tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita tetap berdiri. Kita nyanyikan pujian lama, saudara. Kita belajar mengamati lagu ini, kata demi kata. Tujuan kita hidup adalah surga yang mulia. Jadi tiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Selama kami masih menumpang di muka bumi ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Karena Tuhan pimpinku selalu, ku kira dan bersuka selalu. Tiap langkahku Tuhan pimpin selalu, dan jalanku menuju rumahku. Dan satu sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumahku. Kalau rasa jalanku sangat berat, ku pandang selalu kepadamu. Kalau rasa hatiku
jadi bimbang. Ku berserah kepada Tuhanku, amin. Yang langkahku ku tahu Dia pimpin selalu, dan jalanku menuju rumahku. Dan sekali kelak sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumahku. Dengan Yesus ku berjalan terus maju, takkan takut tanpa ragu. Dia pimpinku di sepanjang jalanku, lewat maut terus masuk rumahku, amin. Yang langkahku ku tahu Dia pimpin selalu, dan jalanku menuju rumahku. Dan sekali kelak sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumahku. Tiap langkah Tuhan yang pimpin selalu, dan jalanku menuju rumahku. Dan sekali kelak sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumahku. Tiap langkahku bawa ke rumahku. Tiap langkahku bawa ke rumahku. Puji nama Tuhan. Kita percaya langkah kita dibawa ke sana oleh Tuhan. Di masa-masa terakhir kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kali kedua. Mari kita persiapkan diri kita mulai saat ini. Kita menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sebentar akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa untuk hambanya. Biarlah isi hati Bapa disampaikan kepada seluruh jemaat di tempat ini. Agar yang datang dalam kelemahan pulang dengan kekuatan. Yang datang berbagai permasalahan, firman Tuhan merupakan jawaban bagi kita. Puji nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita untuk firman Tuhan. Ku berharap hanya padamu Yesus. Dan firman Tuhan saya mau dengan kasih Kristus. Ibu Ivon Kilala pimpin dalam doa. Ku berharap hanya padamu Yesus, Engkau selalu menolongku. Tiada nama seindah nama Yesus, Engkau sangat berarti bagiku. Tiada kata seindah keselamatan, Kau tebus dosaku selamanya. Tiada benteng sekuat dalam Yesus, Engkau tak aman di dalam. Amin, haleluya. Curahkanlah berkat-Mu Tuhan Yesus, basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu. Segarkanlah hatiku
Tuhan Yesus, agar ku dapat memuji-Mu. Curahkanlah berkat-Mu Tuhan Yesus, basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu. Segarkanlah hatiku Tuhan Yesus, agar ku dapat memuji-Mu. Curahkanlah berkat-Mu Tuhan Yesus, basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu. Segarkanlah hatiku Tuhan Yesus, agar ku dapat memuji-Mu, agar ku dapat memuji-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga. Jika di pagi hari ini kami umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan GPDI Bethel Bondowoso boleh berhimpun bersama-sama di rumah Tuhan, satu hal yang Tuhan tahu ada di dalam hidup kami adalah kerinduan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan mengalami kekuatan ketika firman Allah disampaikan. Kami boleh mengalami kemenangan di atas segala masalah, di setiap persoalan hidup. Tuhan firman-Mu menjadi jawaban atas setiap pribadi, lepas pribadi yang hadir. Kami bersyukur Tuhan, kami semua diberi kesehatan, tidak ada yang sakit. Itu anugerah besar yang Tuhan berikan. Kami melawan segala roh sakit penyakit di dalam nama Yesus. Karena jiwa ini perlu dipuaskan. Jiwa ini perlu mendapatkan kekuatan. Ketika kami datang beribadah kepada Tuhan. Dan inilah kesempatan terindah. Kami siap terima firman Tuhan. Kami mau diberkati dengan firman-Mu. Apapun bentuk firman-Mu, jadikan kami jemaat Tuhan memiliki tanah hati yang baik. Supaya dengan tanah hati yang baik, bentuk firman Tuhan apapun itu boleh masuk, tertanam, berbunga, berbuah, dan mendatangkan berkat. Baik kepada kami pribadi, lepas pribadi, terlebih kepada lingkungan dimanapun kami berada. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam pelayanan pujian, leader, singer, setiap pribadi mereka dan pemain musik. Diberkati mereka, dan saatnya hamba-Mu Tuhan telah persiapkan untuk memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan mengenal keadaan kami Tuhan. Kami membutuhkan jawaban atas firman-Mu. Bersabdalah lewat hamba-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu dengan hikmat, kuasa, dan urapan Allah dari sorga. Menyempurnakan setiap persiapannya dalam rancangan kuasa anugerah Bapa. Kami sungguh mengucap syukur. Dengan penuh kerendahan hati, kami mau sambut firman Allah yang hidup dan berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, kekasih jiwa kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi semua jemaat. Selamat beribadah dalam kasih Tuhan. Hari ini Tuhan akan memberkati dengan berkat-berkat rohani. Itu sebabnya mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan untuk menerima firman Tuhan. Pagi ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Novi Bungkana dari MD.
Waktu dan tempat saya persilahkan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan itu baik buat kita. Amin. Terima kasih buat kesempatan yang kesekian kalinya yang dipercayakan oleh Tuhan lewat Ibu Gembala, lewat majelis jemaat Tuhan yang ada di GPDI Bethel Bondowoso. Tuhan Yesus memberkati. Tentu ini sebuah penghormatan yang luar biasa yang diberikan kepada saya untuk dapat melayani Tuhan dan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita senang di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa kita senang? Karena ya ibadah kita adalah ibadah yang mengandung janji. Amin. Janji yang sekarang dan janji yang akan datang. Katakan amin. Haleluya. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita datang dengan sebuah motivasi, saudaraku, ibadah yang sungguh kepada Tuhan, saya yakin percaya kita diberkati Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Bukan hanya biasa saja, tetapi sangat luar biasa. Bapak Ibu diberkati dan saya pun diberkati oleh Tuhan lewat pelayanan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin berbicara sedikit sebuah tema yang mungkin sudah tidak asing bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah sering kali kita dengar. Ya, hari-hari kita dengar Bapak Ibu. Karena saya ingin berbicara sedikit ya untuk kita terus memiliki sebuah kemantapan iman kepada Kristus Yesus Tuhan yang memanggil kita. Haleluya. Karena memang bukan langkah yang pertama, tetapi langkah yang terakhir yang menentukan kita. Amin. Karena dengan situasi, dengan keadaan yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada begitu banyak orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya, umat Tuhan Bapak Ibu, yang sepertinya kelihatannya dia ada di gereja, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, tapi pada hakikatnya kata Paulus kepada Timotius, dia telah mengingkari kuasa Tuhan. Ini penting bagi kehidupan kita Bapak Ibu, sehingga ketika kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi orang percaya, bukan sekedar jadi anak Tuhan, bukan sekedar jadi orang percaya. Haleluya. Tapi memang benar-benar kita ini adalah orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Dan ini penting saudaraku, yaitu apapun yang terjadi bagi kehidupan kita, jangan pernah kita takut dan jangan pernah kita khawatir. Haleluya. Apapun yang terjadi, karena dunia ini Bapak Ibu tidak menjamin sesuatu yang lebih baik ke depan. Situasi keadaan yang ada di sekitar kita tidak dapat menjamin. Dunia di mana kita diam Bapak Ibu, siapapun negara yang dikatakan negara kuat, negara hebat Bapak Ibu, tidak dapat bisa menjamin Bapak Ibu keadaan-keadaan di negara-negara yang ada di bagian-bagiannya. Saudaraku, ya di negara mana, di daerah mana kita tinggal, saudaraku, negara dan daerah itu tidak dapat menjamin keadaan kita, saudaraku. Dengan keadaan, dengan situasi kondisi ini ya yang terjadi. Itu sebabnya bagi kita secara khusus Bapak Ibu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, satu kata ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara, apapun yang terjadi, jangan pernah kita takut dan jangan pernah kita khawatir. Karena ketakutan dan kekhawatiran ini Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kata yang mungkin agak berbeda tapi punya nilai, punya pengertian yang sama. Jangan pernah kita takut dan jangan pernah kita khawatir. Karena ketakutan dan kekhawatiran itu membawa kehidupan kita untuk bisa gagal iring Tuhan. Kita belajar, saudaraku, perjalanan Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan.
Saudaraku, seharusnya kalau kita lihat dalam kitab Keluaran, hanya beberapa hari saja mereka sudah seharusnya tiba di tanah Kanaan, saudaraku. Hanya beberapa hari mereka sudah harus tiba di sana. Tetapi mengapa mereka harus berputar-putar, beredar-edar, saudaraku? Ya, keluar, ya masuk kampung, keluar kampung. Mereka berjalan di padang gurun, di padang pasir 40 tahun baru mereka tiba di sana. Bahkan yang sangat mengerikan sekali kalau kita renungkan perjalanan Israel, saudaraku. Generasi yang keluar dari Mesir, generasi yang keluar dari Mesir. Semua generasi yang keluar dari Mesir, Bapak Ibu, tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Hanya 2 saja, Yosua dan Kaleb. Saudaraku, Musa saja sebagai pemimpin Israel yang dikhususkan oleh Tuhan, saudaraku, yang dikhususkan oleh Tuhan jauh sebelumnya. Kita lihat, saudaraku, Tuhan katakan engkau tidak akan masuk ke sana. Engkau hanya bisa melihat dari kejauhan Kanaan itu. Engkau hanya bisa menyaksikan Kanaan itu dari kejauhan, tapi engkau tidak akan bisa masuk ke sana. Ngeri Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua generasi, semua orang Israel yang keluar, hanya Yosua dan Kaleb saja yang diizinkan. Mengapa ini bisa terjadi? Ini yang perlu kita renungkan, karena Bapak Ibu, Israel itu adalah gambaran gereja Tuhan. Israel itu adalah gambaran kita, adalah umat Tuhan, saudaraku. Kita belajar lewat hal ini, saudaraku. Kita belajar lewat kisah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya apa? Supaya kita tidak gagal. Haleluya. Kita tidak tahu dan tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tahu kapan Yesus akan datang. Waktu dan jam tahunnya, malamkah atau siangkah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada satu manusia pun yang tahu dia akan datang kapan. Tetapi tanda-tandanya, karena Yesus jelaskan itu kepada murid-muridnya, kalau engkau melihat, kalau engkau menyaksikan tanda-tanda yang demikian ini, ketahuilah bahwa anak manusia itu segera akan datang. Dan tanda-tanda yang kita lihat Bapak Ibu dari ujung utara, selatan, barat, dan timur, ya keadaan situasi kondisi tiap-tiap negara, bahkan keadaan ekonomi dan lain sebagainya, ini telah menunjukkan kepada kita sungguh amat sangat dekatlah kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dia segera akan datang, saudaraku. Dan itu sebabnya jangan kita gagal. Haleluya. Jangan kita gagal dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah panggil kita. Kita bersyukur Tuhan sudah pilih kita, Bapak Ibu. Dari sekian banyaknya orang yang ada di dunia ini, luar biasa. Kita pilihan Tuhan. Haleluya. Kita sangat bersyukur. Kita berasal dari latar belakang yang berbeda, dari suku, dari ras yang berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin dari bahasa yang berbeda, saudaraku, dari daerah yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi kita telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Ini sebuah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Dan panggilan pilihan Tuhan itu tidak hanya dimulai dari awal Tuhan berikan kepada kita, tetapi terus akan berjalan dan berakhir sampai Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Ini Bapak Ibu yang saya ingin bawa kepada kita. Di tengah-tengah situasi keadaan yang terjadi, jangan pernah kita takut dan khawatir. Haleluya. Kita buka sama-sama dalam suratan Roma pasal 8. Saudaraku, Roma pasal 8. Ayat yang ke-31. Terima kasih saudara sudah berdiri untuk menghormati pembacaan firman Allah ini. Haleluya. Roma 8 ayat 31, dia berkata begini sampai ayat yang ke-32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Terima kasih, silakan duduk.
Saudaraku, kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ini mengajak kita sebagai umat Tuhan, saudaraku, hanya satu hal saja. Sebenarnya kalau kita renungkan, bahwa kita diminta oleh Tuhan lewat firman Allah ini, saudaraku, untuk memiliki sebuah keyakinan iman yang kuat, yang kokoh. Haleluya. Ada sebuah keyakinan yang dituntut, yang diminta oleh Tuhan lewat suratan ini. Ya, saudaraku, lewat hamba Tuhan ini yang dipakai Tuhan untuk menulis, saudaraku, surat ini, saudaraku, dengan ilhaman dari Roh Allah. Dia menuntut supaya kita memiliki sebuah keyakinan iman. Dalam hal apa, saudaraku? Yaitu bahwa Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Sebuah apa, saudaraku, dorongan, sebuah spirit yang diberikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita harus memiliki sebuah keyakinan iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang telah memanggil dan memilih kita, sekali-kali Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Apapun yang terjadi, saudaraku, ya, situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, Tuhan memberikan sebuah keyakinan kepada kita bahwa Dia yang memanggil dan memilih kita adalah Tuhan yang selalu konsisten dengan kita, yang sekali Dia berjanji, Dia tidak akan pernah ingkari janjinya. Haleluya. Sekalipun banyak kita menghadapi situasi keadaan, Bapak Ibu, sebagai seorang manusia di dunia ini, ya, kita, ya, berat, sulit dan sukar, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita hadapi. Tapi inilah sebuah keyakinan yang dirindukan, yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa kita harus tetap memiliki sebuah keyakinan iman yang luar biasa kepada Tuhan. Sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Haleluya. Siapa yang bisa melawan kita? Kalau Allah ada di pihak kita, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita, mengganggu kita? Saudaraku, menghancurkan kita, melemahkan kita. Ya, memang iblis pakai banyak cara, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ayat ini tentu mendorong kita untuk kita punya keyakinan Allah yang memanggil dan memilih kita, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Ini saudara, yakinlah. Kenapa? Karena firman Allah ini berkata, sebab, maksud ayat yang ke-22, dia berkata bahwa Allah saja tidak menyayangkan anaknya sendiri, ya, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita, anaknya sendiri diserahkannya bagi kita. Mana mungkin, Bapak Ibu Saudara sekalian, Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi kita. Haleluya. Anaknya yang dikasihi, yang dicintai, diserahkan, saudaraku, kepada kita. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita paham, kita mengerti bersama tentang bagaimana Tuhan Yesus itu yang datang ke dunia ini. Karyanya, perbuatannya sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita tahu bersama. Ya, kita paham, kita mengerti perbuatan-perbuatan Yesus. Haleluya. Ya. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak hanya berkat jasmani, berkat lahiriah, segala kebutuhan-kebutuhan kita yang Yesus sanggup mengadakan, mencukupkan, melimpahkan kepada kita. Tetapi keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, diberikan oleh Allah kepada kita lewat Yesus.
Haleluya. Jadi perbuatan Yesus perbuatan yang luar biasa, saudaraku, yang sangat luar biasa. Dan ini Bapa katakan, Allah katakan, anakku sendiri saja aku berikan kepadamu. Haleluya. Ini sebuah keyakinan yang Yesus sampaikan kepada kita. Ini Dia berikan kepada kita. Berarti ini memang benar-benar Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah mau menunjukkan Allah itu tidak main-main dengan umat pilihan dan panggilannya. Haleluya. Dia tidak pernah main-main dengan kita. Artinya Dia serius dengan kita. Haleluya. Itu sebabnya jangan pernah kita takut, amin. Jangan pernah kita khawatir dengan apapun yang terjadi. Kalau anaknya sendiri saja Dia berikan kepada kita, saudaraku, saya yakin dan percaya segala sesuatu Dia sanggup lakukan buat hidup kita. Ya. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ya. Dua hal ini Bapak Ibu yang saya renungkan. Yang pertama, kenapa kita tidak boleh takut, tidak boleh khawatir? Tidak takut dan tidak khawatir. Yang pertama, Allah itu ada di pihak kita. Allah selalu ada di pihak kita, saudaraku. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang sangat luar biasa, yang tidak pernah berubah. Yang kedua, Allah mengasihi kita. Yang pertama, Allah selalu ada di pihak kita. Dan yang kedua, Allah selalu mengasihi kita. Karena Dia di pihak kita, karena Dia mengasihi kita. Dua hal ini Bapak Ibu yang membuat kita tidak boleh takut dan khawatir. Haleluya. Apapun yang terjadi, saudaraku, apapun yang terjadi. Ya. Dia ada di pihak kita. Ya. Dia ada dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Dia mengasihi kita. Jika Allah di pihak kita, saudaraku, Roma pasal yang ke-8 ini ayat yang ke-31. Jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Haleluya. Tentu tidak ada. Apakah kita akan takut dan khawatir, saudaraku, dengan kekurangan? Ya. Dengan persoalan, dengan masalah. Mungkin kita berkata, ya Bapak Pendeta tidak merasakan apa yang aku rasakan. Saya rasa kita sama melewati sebuah perjalanan kehidupan yang sama. Haleluya. Ya. Kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita, saudaraku? Tentu kita dapat berkata, tidak ada yang bisa melawan kita. Kalau Allah ada di pihak kita. Kenapa? Karena Dia hebat. Dia luar biasa. Haleluya. Dia perkasa. Dia sanggup Bapak Ibu Saudara sekalian melakukan segala perkara. Dia sanggup melakukan segala perkara bagi kehidupan kita. Saya teringat dengan kisah yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Kisah dari seorang remaja yang diabaikan. Siapa dia? Daud. Pada waktu itu dia masih remaja. Dan firman Tuhan bilang masih kemerah-merahan. Masih remaja betul dia. Diabaikan, diremehkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya diremehkan tidak hanya oleh orang lain, ya, tetapi oleh orang tuanya, oleh kakak adik, oleh saudaranya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini Daud. Kenapa? Karena kita lihat bagaimana ketika Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja, saudaraku, pengurapan raja. Belum dilantik ya jadi raja, masih diurapi untuk menerima pengurapan raja. Nanti setelah Saul tidak ada, baru dia menggantikan posisi dari Saul menjadi raja Israel. Kita lihat bagaimana perintah Tuhan kepada Samuel
pergi kamu ke keluarga Isai, jumpai salah satu anaknya dan urapi dia menjadi raja. Karena rohku sudah tidak lagi bersama-sama dengan Saul. Saul harus diganti. Pergi Bapak Ibu Saudara sekalian ke rumah Isai. Pada waktu dia datang Bapak Ibu, satu demi satu tampil di hadapan Samuel. Samuel lihat, saudaraku, satu demi satu. Semua tidak diizinkan Tuhan untuk diurapi menjadi raja yang ada di rumah itu waktu itu. Kemudian Samuel berkata, adakah yang lain? Saudaraku, oh ada. Dilupakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya nggak mengerti dilupakan atau terlupakan. Oh ada. Anak saya tinggal satu. Di mana dia? Ada sementara mengembalakan beberapa ekor kambing domba. Kenapa Daud, saudaraku, ditugaskan oleh orang tuanya untuk mengembalakan beberapa ekor kambing domba, kok tidak banyak dombanya? Ya daripada dia ada di rumah, nggak tahu mau kerja apa, kan begitu. Lebih baik dia pergi saja, ditugaskan saja, daripada dia ganggu kakak-kakaknya. Ya udah, ditugaskan aja pergi supaya ada di padang pengembalaan. Panggil seorang yang tidak dianggap, seorang yang diremehkan Bapak Ibu, seorang yang terlupakan. Memang begitulah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita lihat ketika dia ada di medan pertempuran, hanya ditugaskan oleh ayahnya untuk mengantarkan perbekalan untuk kakak-kakaknya, karena kakak-kakaknya itu menjadi prajurit daripada Saul, prajurit Israel. Ditugaskan, pergi kamu bawa makanan ini, perbekalan ini kepada kakakmu. Setelah itu kembali engkau, cepat pulang, bawa saja. Dia pergi Bapak Ibu, masih remaja, dia laksanakan tugasnya. Tapi Bapak Ibu ketika dia semakin dekat di medan pertempuran itu, dia mendengar, saudaraku, bahwa orang Israel, saudaraku, ya, suara-suara ketakutan muncul dari orang Israel. Kenapa? Karena ada Goliat di hadapan orang Israel yang membuat orang Israel, Bapak Ibu, takut. Tapi kita lihat Daud, Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, dia tampil mengalahkan Goliat. Seorang yang diremehkan, seorang yang tidak dianggap Bapak Ibu. Seorang yang tidak memiliki kekuatan dan kemampuan apa-apa. Kita lihat bersama dalam kitab Samuel 17 ini, 18 dan beberapa ayat, saudaraku, beberapa pasal. Kita menemukan di sana, saudaraku, bagaimana keadaan dari Goliat. Ya, pasal 17 ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini mungkin hanya 1-2 saja Bapak Ibu. Saya ingin berbicara, ingin sampaikan supaya kita tahu Bapak Ibu, ya, hal ini. Goliat dikatakan oleh firman Tuhan, tinggi badannya saja Bapak Ibu Saudara sekalian, itu 6 hasta satu jengkal. 6 hasta 1 jengkal, itu tinggi badannya. 1 hasta itu Bapak Ibu 45 cm. Itu 1 hasta. Kalau 6 hasta 270 cm. Tambah sejengkal. Sejengkal tangan orang Israel itu pasti lebih panjang dari sejengkal saya. Katakanlah 15 cm Bapak Ibu. Jadi tinggi badan dari Goliat itu 285 cm. 2,85. Hampir 3 meter. Tinggi badan dari Goliat. Dia seorang panglima perang tentara Filistin Bapak Ibu. Seorang yang terlatih. Seorang yang hebat Bapak Ibu. Dia, firman Tuhan berkata, kalau saudara baca ya ayat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dia memikul atau memakai baju sirah saja. Baju sirah, baju pelindung yang ada di depannya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu beratnya 5.000 sikal. Itu hanya baju sirah yang menutupi bagian depan. Saudaraku, itu 5.000 sikal, saudaraku. 1 sikal itu 11,4 gram. Jadi kita menemukan 57 kilogram dia pakai baju itu. Hanya itu Bapak Ibu. Belum yang lain, lembing dan tombak dan alat perang yang lain yang dia gunakan. Bapak Ibu, saya merenungkan
tentang Goliat ini, seorang raksasa yang hebat, yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Baju sirahnya saja 57 kilogram dia pakai, belum yang lain, belum sepatu perang, belum tombak dan lembing, belum alat-alat perang yang lain yang dia kenakan, saudaraku, belum ketopong. Saudara hitung berapa ratus kilo dia harus pikul setiap hari, dia kenakan setiap hari, bisa. Dan dia bisa berperang. Bapak Ibu, suaranya saja firman Tuhan bilang membuat orang Israel ketakutan lari, baru suaranya. Saya mau katakan begini, apa yang dihadapi oleh Daud itu tidak main-main. Daud diperhadapkan dengan situasi kondisi yang secara manusia itu perbedaannya antara langit dan bumi, tidak bisa dijangkau. Tidak bisa dijangkau, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi apa yang dikatakan? Aku datang dengan nama Tuhan. Artinya Bapak Ibu, di Allah ada di pihak dia, saudaraku. Amin. Seorang yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, seorang yang diremehkan, seorang yang dilupakan, seorang yang secara teknik berperang tidak memiliki teknik apa-apa dan tidak punya pengalaman perang apa-apa, sanggup mengalahkan seorang yang hebat di mata manusia. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Allah ada di pihak dia. Katakan amin. Saya mau katakan begini, kalau Allah ada di pihak kita, apapun yang terjadi, kita pasti menang. Haleluya, kita pasti berhasil, kita pasti sukses. Itu sebabnya sekali lagi jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir. Haleluya. Apapun kata orang dan apapun yang terjadi, jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir. Karena ketakutan dan kekhawatiran itu akan membuat kegagalan bagi kehidupan kita. Haleluya. Iya Bapak Ibu Saudara sekalian, akan membuat kegagalan bagi kehidupan kita kalau kita takut, kalau kita khawatir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Sebenarnya kekhawatiran ini Bapak Ibu Saudara sekalian adalah sesuatu yang sebenarnya belum terjadi tapi kita takutkan, kita khawatirkan. Kita sudah pikir lebih dulu dan kita takut. Dan ini akan membuat kita gagal. Berapa banyak seringkali kegagalan ini terjadi karena ketakutan dan kekhawatiran kita. Tapi pagi hari ini yakinlah Allah selalu ada di pihak kita. Seberat apapun pergumulan, sehebat apapun masalah saudara yang saudara hadapi baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam bisnis usaha saudara, apapun yang terjadi, mungkin engkau berkata sulit dan berat, tapi yakinlah kalau Allah di pihak kita, kita akan mampu menghadapinya. Katakan amin. Haleluya. Kalau kita lihat contoh yang kedua Bapak Ibu dalam kitab dalam kitab Kejadian. Ya, seorang pribadi juga yang tidak dianggap, yang diremehkan Bapak Ibu. Siapa dia? Yusuf. Ya, seorang yang tidak dianggap juga, yang diremehkan. Ya, bahkan dibenci. Ini Yusuf, dibenci oleh kakak adiknya. Kita lihat perjalanan kehidupannya. Ada kebencian yang selalu diberikan kepada dia dan dia terima. Dibenci, tidak disukai. Bukan oleh orang lain Bapak Ibu. Bukan oleh orang-orang ya jauh. Bukan oleh tetangganya saudaraku. Tetapi oleh kakak adiknya, oleh saudara-saudaranya. Dibenci, tidak disukai. Karena kebencian dan karena tidak disukai itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dia direncanakan untuk dibunuh oleh kakak-kakaknya, oleh kakak adiknya. Karena kebencian, karena ketidaksukaannya. Mereka merencanakan, ayo kita bunuh saja dia. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian,
keinginan mereka tidak tercapai karena Tuhan melindungi Yusuf. Dari kejauhan sebenarnya, ini hampir sama dengan Daud. Diperintahkan juga Bapak Ibu oleh ayahnya, coba kamu pergi lihat, bawa perbekalan ini kepada kakak-kakakmu supaya mereka bisa makan di sana. Coba lihat baik-baikkah keadaan mereka. Dia pergi. Tidak ada perasaan lain Bapak Ibu. Tidak ada perasaan negatif dalam pikiran, dalam hatinya. Dia pergi saja karena perintah ayahnya. Dia tidak bantah, dia pergi. Dari kejauhan kakak adiknya telah berkata, Yusuf itu, si pemimpi itu datang, lihat, ayo kita bunuh dia. Kebencian dan amarah mengakibatkan niatan untuk membunuh, untuk membinasakan. Tapi Tuhan pelihara dia. Tadinya mau dibunuh. Kemudian adiknya berkata, jangan, kasihan. Jangan dibunuh. Masukkan saja di sumur ini. Masukkan saja, lempar saja. Nanti kan dia akan mati juga pelan-pelan. Tapi pada dasarnya adiknya Bapak Ibu ingin membela dia. Akhirnya apa? Dimasukkan ke dalam sumur. Tidak cukup di situ Bapak Ibu saudara sekalian. Apa yang terjadi? Apa yang dia terima Bapak Ibu saudara sekalian? Ya, dia dijual. Mungkin ketika kita baca, biasa dijual. Tapi Bapak Ibu, dijual ini sebagai budak. Saudara tahu enggak budak itu? Seorang yang telah dijadikan budak Bapak Ibu, dijadikan budak, dia tidak memiliki haknya lagi. Semua haknya itu dilepaskan. Yang ada pada dia, yang dia kenakan hanya kewajibannya dia sebagai budak. Haknya tidak ada lagi dan tidak bisa dituntut oleh orang lain kecuali tiba pada waktunya dibebaskan oleh tuannya. Ini budak Bapak Ibu saudara sekalian. Betapa jahatnya saudara-saudara Yusuf. Memang tidak jadi dibunuh, tetapi dijual sebagai budak. Saudara tahu, seorang budak itu adalah gelar yang diberikan oleh banyak orang, yaitu seorang yang sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Begitu hinanya dia, hina sekali. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini. Dia tidak hanya jadi hamba buat kita, maksudnya dia tidak hanya menjadi manusia buat kita, tapi dia jadi hamba buat kita. Dia jadi budak buat kita. Luar biasa enggak kasih Yesus buat kita? Dia Allah yang penuh dengan kemuliaan, tapi dia tinggalkan sejenak itu. Dia datang jadi manusia dan dia jadi hamba buat kita. Dia layani kita seperti hamba. Itu sebabnya Yesus berkata begini kepada murid-muridnya, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Bukan kamu yang layani aku lebih dahulu, tapi aku yang layani kamu. Bapak Ibu, Tuhan yang pilih kita lebih dulu. Tuhan yang layani kita lebih dulu. Dari kita tidak tahu apa-apa Bapak Ibu, sampai kita tahu apa-apa. Haleluya. Dia yang layani kita lebih dahulu. Yusuf dijual jadi budak, jadi hamba. Begitu hinanya dia. Kemudian berikut ketika dia ada di rumah Potifar, dia difitnah. Bapak Ibu, perbuatan paling kejam sebenarnya difitnah. Karena fitnah itu adalah sebuah tuduhan yang diberikan kepada seseorang yang dia tidak pernah lakukan. Difitnah. Ketika dia difitnah Bapak Ibu, karena yang memfitnah itu punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, dia dijebloskan ke dalam penjara. Dijebloskan ke dalam penjara. Dimasukkan ke dalam penjara. Diasingkan. Kemudian berikut Bapak Ibu, dia pernah terlupakan oleh juru minuman roti dan juru minuman anggur. Juru roti dan juru minuman. Dia dilupakan.
Bapak Ibu, mungkin banyak orang lupakan kita, atau kita terlupakan oleh orang lain. Kita tidak diingat lagi Bapak Ibu. Mungkin ada pengalaman-pengalaman ini yang sementara terjadi dalam hidup kita ketika kita hadapi masalah persoalan. Kita merasa orang lain tinggalkan kita. Kita merasa orang tua tinggalkan kita. Kita merasa anak-anak tinggalkan kita. Kita merasa sahabat tinggalkan kita. Tapi saya mau katakan, Yesus tidak pernah tinggalkan kita, karena Dia ada di pihak kita. Ketika Yusuf menyadari hal ini Bapak Ibu, dia tunduk. Dia tidak pernah melawan. Dia tidak pernah membela diri. Bisa saja dia berkata kepada kakak adiknya, maafkan aku kan saudaramu. Aku kan sama, darah papa mengalir dalam tubuh kita yang sama. Janganlah begitu. Bisa saja dia berkata begitu Bapak Ibu. Tapi dia tidak pernah melawan. Dia tunduk. Dia terima semuanya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika dia tidak melawan dan dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan punya rancangan-rancangan baik buat hidupnya. Ini penting buat kita. Tuhan punya rancangan baik buat hidup kita, amin. Dari seorang yang hina, yang tidak terpandang, dari seorang yang dikatakanlah mantan narapidana, yang pernah dituduh melakukan sesuatu yang tidak baik padahal dia tidak lakukan, dia terima semuanya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan angkat dia luar biasa menjadi penguasa Mesir. Haleluya. Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah muncul dalam hati dan pikiran, itu yang Tuhan nyatakan. Haleluya. Kalau Tuhan ada di pihak kita ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tuhan pasti menjamin hidup kita. Katakan amin. Seberat apapun yang kita hadapi pergumulannya, sesulit apapun Bapak Ibu, mungkin engkau angkat tangan, tapi yakinlah ketika engkau akan angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Haleluya. Ketika kita angkat tangan, kita berkata, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Di situ tangan Tuhan yang besar itu, yang maha kuasa itu akan turun menopang kita, mengangkat kita. Digendongnya kita seperti bayi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita ada di tangan mama kita, ada di tangan ibu kita, digendong. Tangan Tuhan yang turun menolong kita. Haleluya. Dia baik buat kita, amin. Satu hari 24 jam dia ada di samping kita, amin. Haleluya. Satu minggu 7 hari dia ada di dekat kita. Satu bulan 31 hari dia ada bersama dengan kita. Satu tahun 365 hari dia ada bersama dengan kita. Siapa yang bisa melawan kita? Tidak ada. Lengannya, tangannya yang hebat itu menopang kita. Mungkin kita bisa jatuh, kata kitab Mazmur, tapi kita tidak akan tergeletak karena tangan Tuhan yang hebat itu selalu menopang kita. Yusuf diangkat oleh Tuhan, tidak main-main. Menjadi orang yang hebat, yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menyamai dia. Semua dalam kekuasaannya. Hanya istananya yang ia tidak bisa korek, istana Firaun. Artinya tetap dalam penguasaan Firaun. Tapi semua yang ada di Mesir, apa kata Yusuf? Hebat, luar biasa. Bukan perbuatan manusia. Kalau perbuatan manusia Bapak Ibu, dilihat latar belakangnya kan. Dia ini lulusan apa? Ya, sekolah di mana? Strata 1, strata 2, strata 3. Dilihat, baru kemudian dikasih job. Oh, kamu cocoknya di sini, cocoknya di sini. Ketika dia sudah bekerja, dilihat lagi pengalamannya. Ya, dilihat, diperhatikan terus. Yang terbaik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan kalau ada di pihak kita, siapapun kita, diangkat Tuhan. Kitab Ulangan bilang Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Bilangan bilang, dia angkat kita jadi kepala, tidak jadi ekor. Ini doaku kepada semua jemaat Tuhan, kepada keluarga, kepada anak-anak saya selalu berdoa, Tuhan, jemaatmu, keluargaku, anak-anakku jadi kepala bukan ekor. Dia naik bukan turun. Amin.
Tapi ingat, kalau sudah di kepala, sudah naik, jangan lupa Tuhan. Amin. Ini Bapak Ibu, jangan lupa gembala. Amin. Ini, karena ada gembala yang selalu doakan Bapak Ibu setiap kali terjaga. Saya tidak bilang 24 jam, tidak. Karena gembala manusia juga perlu tidur kan. Tapi setiap kali terjaga. Ya, saya kalau terjaga jam 1 Bapak Ibu, terjaga nih. Saya yakin Tuhan yang bangunkan saya, sekalipun jam 1, jam 2. Itu sebabnya, karena keyakinan saya Tuhan yang bangunkan, saya langsung berlutut, entah 5 menit, entah 10 menit. Saya menyembah Tuhan, terima kasih Tuhan, aku terjaga hari ini. Aku berdoa buat jemaat Tuhan. Saya berdoa buat keluarga saya, sekalipun hanya 5 menit, 10 menit, saya tidur lagi. Saya terjaga jam berapa saja, Bapak Ibu. Saya berupaya, karena saya tahu Bapak Ibu, kalau saya terjaga itu karena Tuhan. Sekalipun mungkin ada keributan di tetangga, mungkin karena sound tetangga biasakan di kampung, biasa Bapak Ibu, dangdutan itu Bapak Ibu. Oh dipasang kencang sekali, saya mau protes, saya lebih kencang gerejaku. Ya kalau tiap hari Minggu, ya saya nggak bisa Bapak Ibu. Sudah, saya nikmati saja, terjaga Bapak Ibu saudara sekalian. Ya udah, berarti ini karena Tuhan, Tuhan yang bangunkan saya berdoa. Saya menyembah Tuhan sekalipun tidak panjang Bapak Ibu. Nanti kalau agak panjang baru jam 4:30. Itu agak panjang Bapak Ibu. Saya doa. Ya. Bapak Ibu jangan lupa Tuhan. Jangan lupa gembalamu yang selalu menjaga kita lewat doa kita. Haleluya. Ya. Menjaga kita lewat doa-doa kita Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan yang menjaga, gembala menjaga lewat doa-doa itu Bapak Ibu. Ya, dijaga lewat doa. Doa kepada Tuhan, Tuhan yang turun tangan, haleluya. Ini luar biasa. Kalau Tuhan yang jaga kita Bapak Ibu, sebagaimana malaikat itu berkata, Yesus yang engkau lahirkan itu namai dia Immanuel. Haleluya. Satu kata Immanuel ini Bapak Ibu, tapi memiliki pengertian yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan saya mau katakan begini, tidak hanya beserta, tidak hanya tinggal dengan kita, tapi dia menyatu dengan kita. Katakan amin. Dia bermanunggal dengan kita. Dia menyatu dengan kita. Saya sih memberikan pengertian begini kata Immanuel itu Bapak Ibu. Seperti sepasang suami istri. Sepasang suami istri yang telah diteguhkan, diberkati dalam sebuah nikah yang kudus, disaksikan oleh keluarga jemaat, dan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan bilang, suami istri ini, laki-laki dan perempuan ini telah menjadi satu. Satu apa? Satu daging. Haleluya. Satu daging. Suami, istri, ya gitu ya. Kalau engkau sudah beristri dan bersuami, engkau telah menjadi satu daging. Satu tubuh dengan suamimu dan istrimu. Itu sebabnya Tuhan bilang tidak boleh diceraikan, tidak boleh dipisahkan yang sudah menjadi satu daging. Bagaimana daging yang sudah menjadi satu itu kemudian dipisahkan? Satu waktu Bapak Ibu saudara sekalian, saya punya jari kejepit di lawang, di pintu. Bukan di lawang malam, di pintu. Kemudian Bapak Ibu kukunya terangkat, hanya kecil saja, kemudian keluar darah. Hanya kecil, saya teriak, oh tolong Tuhan. Istri saya datang, kenapa, ada apa kok teriak kenceng sekali? Ini kuku, hanya kuku aja teriaknya sekampung tahu. Hanya kuku yang kecil, tapi sakitnya itu dirasakan seluruh tubuh. Katakan amin. Seluruh tubuh merasakan kesakitan. Demikian juga ketika kita menjadi satu daging, dan daging itu dipisahkan, maka semua tubuh akan menjadi sakit. Demikian Immanuel itu. Dia menjadi satu dengan kita. Sebenarnya kita tidak bisa lagi dipisahkan oleh Tuhan. Haleluya. Kalau ada di antara kita yang tinggalkan Tuhan jadi lemah, Tuhan nangis lihat kita. Amin. Tuhan nangis. Dia sedih lihat kita. Dia nangis lihat kita. Dia datang ke dunia ini karena dia mau merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Dan dia mau menolong kita, menyelamatkan kita. Dunia ini bukan tempat kita, neraka bukan tempat kita. Iblis bukan sahabat kita, iblis bukan teman kita, dia musuh kita. Kita tidak boleh berteman, tapi dia menangis ketika kita lihat kita mulai berteman dengan iblis. Dia menangis.
Dia sedih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lihat Yesus ketika dia lihat Yerusalem. Apa yang terjadi? Maka menangislah Yesus Bapak Ibu. Dia meneteskan air mata ketika dia melihat Yerusalem. Bukan kotanya yang dia lihat kemudian dia menangis. Karena dia melihat orang-orang yang ada di Yerusalem. Yang perbuatannya jahat di mata Tuhan. Menangis dia. Sedih dia. Dia sedih lihat kita Bapak Ibu. Kalau kita berpisah dengan Tuhan. Jangan berpisah dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan itu baik buat kita semua. Dan yang kedua Bapak Ibu. Dia mengasihi kita. Dia cinta kita. Haleluya. Dia mengasihi kita. Dia cinta kita. Allah mengasihi kita. Dia tidak hanya, saudaraku, ada di pihak kita, menolong kita, membela kita, tapi Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan cinta kita. Ayat yang ke-32, Roma pasal 8, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ini bukti kasih Allah yang luar biasa. Kasih Tuhan adalah kasih yang menyelamatkan. Haleluya. Kasih yang menyelamatkan. Dia selamatkan kita Bapak Ibu. Dia tidak mau kita celaka. Dia tidak mau kita binasa. Dia mau kita sehat. Dia mau kita, saudaraku, selamat. Dia tidak mau kita ditimpa dengan malapetaka. Dia tidak mau kita ditimpa dengan hukuman. Dia tidak mau. Itu sebabnya dia datang menyelamatkan kita. Ini bukti karena Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Roma pasal 3 ayat yang ke-16. Ayat yang menjadi ayat hafalan kita. Karena kasihnya Allah bagi kehidupan kita. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Neraka itu bukan hanya tempat hukuman biasa. Neraka itu bukan hanya tempat hukuman biasa. Tapi neraka itu tempat siksaan. Selama-lamanya. Haleluya. Itu neraka tempat siksaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya hukuman biasa seperti penjara. Tetapi neraka itu tempat siksaan. Disiksa dan kita akan menikmati siksaan selama-lamanya. Itu sebabnya jangan kita ada di sana. Amin. Karena neraka tempat siksaan. Rambut saja kata firman Allah tidak terbakar. Tetapi tetap kita akan merasakan bagaimana panasnya suasana neraka. Itu kata firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu ada siksaan yang akan terjadi ketika ada di neraka. Tapi Tuhan tolong kita semua. Haleluya. Ya, karena dia mengasihi kita. Dia cinta kita supaya kita tidak binasa. Melainkan memperoleh atau mendapatkan kehidupan kekal selama-lamanya dalam kesenangan. Haleluya. Oh, baca baik-baik kitab Wahyu pasal 21, 22. Bagaimana suasana surga itu, Yerusalem baru itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, indah sekali. Haleluya, indah, sangat indah. Ya, memang perlu dijabarkan keadaan surga begini. Nah, gitu kan. Sehingga bukan hanya kelompok sebelah saja yang menjabarkan tentang surga dan neraka begini. Tapi di surga tidak ada bidadari ya. Ya, yang ada malaikat. Puji Tuhan. Saudaraku, ya bagaimana keindahannya? Luar biasa. Ketika saya membaca kitab Wahyu itu, berbicara tentang neraka dan surga, Bapak Ibu, ya ini termotivasi juga kita Bapak Ibu untuk kita tetap mengasihi Tuhan dan cinta Tuhan. Oh, ini luar biasa pengorbanan Yesus ya. Karena cintanya, dia tidak mau kita binasa,
Dia tidak mau kita dihukum dalam neraka. Dia tidak mau. Itu sebabnya dia datang kepada kita, mengangkat kita, membersihkan kita. Amin. Dibersihkannya kita Bapak Ibu. Kita ini kotor, bergelimangan dengan lumpur dosa. Yesus datang bersihkan. Dengan cara apa? Dia bersihkan dengan darahnya sendiri. Dengan kuasa firman dicuci kita, dengan kuasa Roh Kudus dibersihkannya kita. Haleluya. Ketika kita angkat cawan perjamuan Tuhan yang adalah darah Kristus, menjadi peringatan akan Dia. 2000 tahun yang lalu Dia datang ke dunia ini menyelamatkan kita. Darahnya membersihkan kita, menyucikan kita. Haleluya. Jadi ketika engkau terima perjamuan Tuhan, terimalah dengan iman saudaraku. Terima dengan percaya. Ini adalah penyucian Yesus buat kita. Haleluya. Tidak main-main. Ketika kita suci dan bersih, Yesus bilang begini kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasal 5 itu. Maka engkau akan memandang aku. Haleluya. Karena Yesus bilang begini dalam pasal 5. Berbahagialah engkau yang suci hatinya, yang bersih hatinya, karena engkau akan bisa memandang aku. Haleluya. Memandang Tuhan, melihat Tuhan. Tuhan tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani. Kalau saya lihat dalam kitab Keluaran, bagaimana Musa ketika turun dari gunung Sinai, bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak bisa memandang Musa dengan muka, kaget. Kenapa? Karena wajahnya penuh dengan kemuliaan. Turun dari gunung Sinai, memandang, tunduk mereka. Karena kemuliaan luar biasa. 40 hari loh, gak main-main Bapak Ibu. Ada di atas puncak gunung Sinai. Tidak makan dan tidak minum. Dia bercakap-cakap dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam. Tentu kemuliaan Tuhan itu termanifestasi kepada Musa. Diterima oleh Musa. Musa penuh dengan kemuliaan. Bangsa itu tunduk, tidak bisa memandang. Kita tidak akan bisa melihat wajah Tuhan secara mata jasmani. Tapi Bapak Ibu, nanti kita akan melihat Dia muka dengan muka, asal tetap suci di hadapan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Dia mengasihi kita dan kasih-Nya menuntun kita. Kasih-Nya membawa kita Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap berada pada jalan Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tetaplah bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada di pihak kita, kita akan alami kemenangan. Dan kasih Tuhan akan menuntun kita untuk menerima kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita pagi ini. Haleluya. Mari saya jemput kita berdiri. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Dia baik buat kita. Dia sungguh baik. Dia terlalu baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang luar biasa. Tidak kebetulan Tuhan, kami semua boleh dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk ingatkan kami semua untuk tidak takut dan khawatir menghadapi segala sesuatu. Karena ketakutan dan kekhawatiran itu seringkali menggagalkan perjalanan hidup kita mengiring Tuhan. Ada banyak kegagalan yang bisa terjadi karena kami takut dan khawatir Tuhan. Tapi kami bersyukur pagi ini firman-Mu datang ingatkan kami untuk kami tidak takut dan khawatir. Karena Engkau ada di pihak kami, Engkau akan menolong dan membela kami menghadapi segala sesuatu. Dan kasih-Mu, kasih yang tanpa batas itu, kasih yang murni itu, kasih yang agape itu Tuhan ada pada kami. Engkau tidak pernah menuntut balas, Engkau tidak pernah pamrih. Kasih-Mu luar biasa buat kami. Tuhan, kami percaya seberat apapun masalah kami, serumit apapun problem kami Tuhan, mungkin kami sementara diuji, dicoba,
hari-hari ini dengan situasi, dengan keadaan rumah tangga kami, dengan usaha, dengan bisnis kami. Kami diuji dengan kesehatan kami. Kami diganggu dengan kesehatan kami. Tuhan, kami tahu hal itu tidak akan menghalangi kami untuk kami tetap ada di jalan Tuhan. Karena Engkau ada di pihak kami dan Engkau mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, kami akan tampil menjadi anak-anak Tuhan yang menang, yang sukses dan berhasil. Kami tidak akan pernah digagalkan, dikalahkan oleh apapun yang terjadi, dengan apapun yang menimpa kami Tuhan. Kami mungkin bisa jatuh, tapi kami tidak akan tergeletak. Kami mungkin bisa hadapi masalah dan persoalan, tapi kami percaya kami akan mampu keluar dari persoalan dan masalah. Kami mungkin bisa sakit Tuhan, bisa sakit tubuh kami Tuhan, tapi kami percaya kami akan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua. Setiap telinga, setiap hati, setiap iman yang menerima firman-Mu pagi ini, kami percaya diberkati Tuhan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata pagi ini, tapi Roh-Mu tak akan pernah berhenti berbicara kepada kami, menyampaikan maksud-maksud-Mu, tujuan-tujuan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada worship leader. Terima kasih buat hambanya Bapak Novi yang sudah memberikan firman-Nya pada pagi hari ini. Firman ini merupakan kekuatan dan peringatan kita semuanya. Puji nama Tuhan. Dan mungkin ada pengumuman? Tidak ada. Pak Eko. Selamat pagi, salam sejahtera, dengan Tuhan Yesus. Sedikit pengumuman saudara, hari Selasa ibadah kaum pria, ya, hari Selasa ibadah kaum pria dan majelis, ya. Jadi majelis gereja dan kaum pria ibadah bersama di rumah saya, saudara ya, di rumah saya jam 6 sore. Sekalian pembubaran panitia Natal. Jadi hari Selasa majelis dan kaum pria ibadah di rumah saya jam 6 sore, sekalian pembubaran panitia Natal. Sekian, jadi saya undang bapak-bapak kaum pria dan majelis untuk ibadah kaum pria di rumah saya jam 6 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Ada pengumuman lagi, yaitu hari Kamis ada doa puasa di tempat ini. Dan minggu depan ada perjamuan kudus pagi dan sore hari. Dan sebelum kita memberikan persembahan yang pertama, kita doa itu. Lili. Puji syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu karena Engkau telah menyertai kami, dan kalau kami ada sebagaimana kami ada Tuhan di tempat ini, itu semua karena berkat Tuhan saja. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan setiap hati kami Tuhan, supaya apa yang kami persembahkan boleh berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu, dan kami peraskan doa sembahyang kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan,
Dialah Raja damai, Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom sang damai. Dialah Allah yang mencukupkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom sang damai, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang menyembuhi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom sang damai, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom sang damai. Dialah Allah yang mencukupkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom sang damai, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom sang damai, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom sang damai. Puji nama Tuhan. Kita imani pujian ini, saudara. Allah yang menyembuhkan, Allah yang mencukupi, Allah panji keselamatan kita, Yehovah Rafa, Yehovah Jireh, Yehovah Nisi. Mari kita berpegang teguh atas firman Tuhan. Kita dengan setia lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap hari. Maka kita akan menerima janji-janji firman Tuhan yang luar biasa. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Selalu untukmu, selalu untukmu. Mari kita isi hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan sampai di surga nanti. Selalu untukmu. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, angkat tangan kita. Dan mimbar saya serahkan kepada Ibu Gembala. Selalu untukmu, selalu untukmu,
Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Amin. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Amin. Sampai di surga nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai di surga nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Haleluya. Biarlah pujian ini Tuhan menjadi permohonan kami. Semua kami berikan kepadamu Tuhan, karena Engkau telah mengorbankan diri-Mu untuk kami semua. Firman-Mu mengiringi kehidupan iman kami, mengiringi ibadah kami Tuhan. Bahkan hamba-Mu telah berhenti, tetapi Roh Kudus akan mengiang-iang, memperingatkan kepada kami Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati pelayanannya, berkati kami semua Tuhan. Kami tahu hari ini menjadi hari yang luar biasa Tuhan. Semua yang melayani Engkau berkati, memimpin pujian, memainkan musik, singer, bahkan duduk di multimedia, di sound system, pembawa kolektor. Semua dan seluruh jemaat melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah tangan-tangan yang sudah terulur, Engkau memberkati dan mengembalikan semua berlimpah lewat pekerjaan mereka. Yang Engkau percayakan Tuhan sebagai guru, karyawan, berwira swasta, besar kecil, menjadi dokter, menjadi aparat Tuhan. Semua Engkau berkati mereka hari ini lewat pekerjaan mereka, supaya nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir dalam rumah tangga mereka, lama baru Tuhan, supaya Engkau jaga dan pelihara mereka. Sebagai suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak takut akan Engkau, sehingga apa yang mereka perlukan Engkau penuhi dengan orang tua mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami tetap ingat kebenaran-kebenaran firman-Mu dan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Yang susah Engkau hiburkan, yang dalam masalah Engkau beri jalan keluar. Yang sakit saat ini kami percaya sudah sembuh. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar mereka akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah mereka masing-masing, jauh dekat. Dengan kendaraan apapun, jaga dan pelihara, bungkus semua, tibakan di rumah dengan baik, supaya sebentar sore mereka boleh kembali beribadah bersama. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan akhirnya
Saudara-saudara yang kekasih, bawalah berkat yang besar ini pulang ke rumah masing-masing. Kasih karunia, cinta, kemurahan, bahkan anugerah Allah menjadi bahagian kita semua. Bawalah dengan iman sampai dia menjemput kita semua. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Bapa